صلوات الله عليك أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Son jangan pakai eho, nanti kori pakai eho. Kalau suara jujun gak usah pakai eho, asli saja. Son, mana tukang son? Son, nggak pakai eho son. Ya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sadaqallahul azim. Kalau korin dekat dengan corona, nanti kita bahas. Pak Camat yang terhormat, Pak Dan Ramil yang adil, Pak Kapolsek yang tidak pasek, Pak Lurah yang jarang berbuat salah, pada rakyatnya banyak sodakoh, Pak RW yang tidak terlalu suka awewe, Pak RT yang perlente, membimbing rakyatnya teliti, karena kecil-kecil juga Anda wakilnya Jokowi. Wabil khusus para ulama zu'ama yang saya taati fatwa-fatwanya. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, mohon maaf. Yang pertama saya gek sor. Begitu gek langsung sor. Kalau di Sunda gek sor, duduk langsung disuruh berdiri. Karena saya sudah terlalu lama duduk, dari Bandung sampai Serang sampai Cilegon saya duduk. Pegel. Makanya giliran saya cepat berdiri ke panggung. Tapi kenapa duduk lagi? Karena yang tadi saya masih dalam kondisi sakit. Sebenarnya saya akan berbohong. Barusan MUI Pusat, Kiai Holil Nafis telepon-teleponan. Pak Kiai di mana? Ya saya bilang di rumah saja. Karena kalau saya bilang masih ceramah, saya sama dengan tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sudah memberikan satu. Yang tadi kata Pak Camat, kita tidak takut sama corona. Karena corona juga makhluk Allah. Masa corona lebih ditakuti daripada Allah? Tapi kita juga tidak boleh bermain-main. Karena itu juga makhluk Allah, gitu kan, yang diturunkan kepada manusia, yang itu juga punya kelebihan. Buktinya dengan virus yang kecil yang urutnya nanometer, satu dunia ini acak-acakan. Karena penularannya yang hebat. Jadi makanya sekarang diliburkan Jawa Barat dan Banten 14 hari. Kita harus ngerti diliburkan itu bukan untuk jalan-jalan, diam di rumah itu supaya penyebarannya tidak banyak. Karena penularannya yang cepat. Dari 100 yang mati 4, tapi yang 96 menularkan. Saya tadi diajak salaman, tidak salaman karena takut saya yang menularkan. Karena hari ini saya sudah tidak ketiga panggung. Jadi kebayang oleh Bapak, saya bergelut terus dan bergaul terus dengan manusia-manusia. Jadi saya tidak mau memberikan maldorot buat Bapak. Coba baca dulu zaman Umar bin Khattab, gitu kan? Sahabat Umar berbeda pendapat dengan Ibnu Jarrah, ya gitu kan? Sahabat terbaik Rasul Ibnu Jarrah itu, karena Rasulullah menyebut dia yang utama, dia sebaik-baik sahabat juga. Tapi ketika di Syam ada ta'un, Umar bin Khattab memutuskan tidak masuk. Ibnu Jarrah tetap berkata, tenang aja, kita tidak usah mengelak dari takdir. Ternyata Ibnu Jarrah meneruskan ke sana dan wafat di sana terkena taun. Umar bin Khattab balik lagi, begitu. Karena beliau menyatakan bahwa Rasulullah juga bersabda, jangan tawakal itu nomor 2 setelah ikhtiar. Kalau disuruh memilih, ikatkan unta dulu kemudian pergi, atau pergi biarkan unta itu tidak usah diikatkan karena tawakal saja pada Allah. Kata Rasul, ikatkan dulu unta baru kau bertawakal.
Awas di anu saralah we ngomong. Jadi ulah nyebutkan lain sieun ku corona ikhtiar. Ulah belet. Ulah sok diadu urusan fatwa ulama diadu-adukeun lain kitu. Kudu paham. Ya sabab loba jalma teu ngarti. Italia teh diliburkan 2 minggu, diliburkan 2 minggu malah jalan-jalan. Sekarang lockdown karena hampir seluruh Italia terjangkit virus ini. Jadi ulah bodoh, kudu ngarti, ulah sok pinter, gitu ya. Yang kedua, begitu diganti oleh anaknya Mu'adz bin Jabal, sama begitu seperti Ibnu Jarrah, sama saja dia meninggal juga. Begitu diganti sama Amr bin As memakai ijtihad. Boleh, kita ini tidak mengelak dari takdir, tapi kita juga harus berikhtiar. Ayo lari ke gunung-gunung. Maka semua berisolasi ke gunung-gunung. Dan alhamdulillah tahun itu kemudian bisa diatasi pada zaman Amr bin As. Jadi sekarang mau ikut ijtihad Umar bin Khattab, mau ijtihad Ibnu Jarrah, terserah. Mau ikut ijtihad anaknya Mu'adz bin Jabal, mau ikut ijtihad Amr bin As, terserah. Jadi awas, di sini kadang-kadang maaf, banyak yang sok pinter. Saya juga bukan Israel itu sudah punya daftar yang mati. Orang naik pesawat jatuh, belum waktunya mati tidak mati. Bener gak? Iya, tapi tidak berarti tenang kan yang bikin yang menyambut nyawa Israel. Itu nantang namanya, nggak boleh begitu ya. Ya mohon maaf para kiai, saya tadi salaman jauh bukan kenapa kiai teh tidak mengelak dari takdir, bukan. Justru saya yang takut membawa madarat pada kiai. Di sini kiai sehat-sehat, saya yang sudah 3 kali hari ini saja 3 kerumunan yang saya datangi, saya yang takut membawa virus. Tapi kita berdoa, semoga kita semua terhindar. Semoga Allah cepat mencabut lagi si corona itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sehat tambah sehat, yang sakit cepat Allah sembuhkan. Dan jadikan pelajaran buat kita, baru Allah jadikan virus kecil yang ukurannya juga baru nanometer, kecil, tidak sentimeter, tidak milimeter, nanometer. Semua orang sudah ketakutan. Maka kapan lagi, siapa lagi yang mau belagu di hadapan Allah? Dulu ada virus burung dimatikan, Allah pindahin ke kotak, peluk katak. Mau dibahagiin lagi katak? Bener gak? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Masa dari corona takut, dari Allah tidak takut. Disuruh diam di rumah, nurut, tapi disuruh ke masjid, susah-susah. Sekarang kenapa? Majelis Ulama Al-Azhar sudah menyatakan Jumatan di Mesir, ulama Al-Azhar menyebutkan diganti dengan sholat zuhur. Ada dalilnya, jangan dianggap tidak ada dalilnya. Semua berdalil dengan baik. Makanya para kiai banyak baca kitabnya. Jadi jangan berfatwa dengan kebodohan. Ya, karena berfatwa dengan kebodohan jadi merasa pinter. Wah itu apa? Ada Jumat libur. Tidak boleh begitu. Ya, sekarang sains teknologi tidak boleh diadu domba dengan ilmu dengan wahyu Allah. Yuk kita selaraskan. Gitunya. Kita berdoa dulu. Jadikan majlis ini majlis doa. Semoga wabah ini Allah cepat angkat lagi supaya cepat selesai, khusus di Indonesia, umumnya di seluruh dunia. Al-Fatihah. Yang kedua kita berdoa semoga yayasan yang kita cintai ini, yayasan apa tadi? Hidayatul Umam. Semoga Allah berkahkan. Tadi doa Pak Samad mah sakti insya Allah. Karena kalau Pak Samad mah bukan hanya berdoa tapi stakeholder di kecamatan ini. Jadi kalau Pak Samad sudah ngomong Hidayatul Umam harus bertingkat, insya Allah terwujud yayasan. Kalau nggak terwujud nanti saya main lagi ke sini, saya tagih ke camatnya. Itu kan sama tadi dengan semangat, saya akan dorong apa tadi Wilmar, saya akan ajak perusahaan-perusahaan buktikan masalah. Jadi kalau saya satu saat ke sini lagi, Hidayatul Umam sudah berdiri kokoh, tegak berdiri dengan bangunan berlantai. Jadi jangan hanya ngomong, karena sekarang Pak Samad yang ngomong gede mah banyak sekarang mah. Ngomongnya pada gede-gede, caleg tuh gede ngomongnya. Kalau mau jadi caleg itu wah datang ke masyarakat, yang gila aja ditanya karena pengen dicoblos. Kalau sudah jadi anggota DPR, yang sehat saja dilewat, begitu ya. Makanya kita doakan, kita beri semangat Pak Camat, Pak Lurah, dan semua stakeholder untuk membantu. Itulah pentingnya ulama bergaining dengan umaro. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita berdoa buat Hidayatul Umam. Semoga menjadi
yayasan yang bisa melahirkan generasi Robbiyah. Tambah berkah, anak yang keluar dari sini, yang ngaji di sini tambah soleh, dan Allah memberikan keberkahan terus kepada yayasan ini. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga, saya berdoa untuk semua yang hadir, semua maksud baiknya Allah kabulkan. Yang punya hutang semoga terbayar. Tuh kenceng ibu-ibu kalau bilang hutang, pasti banyak hutangnya itu. Itu seragam sudah lunas belum? Nah, insya Allah. Yang punya suami belum soleh semoga soleh. Yang punya istri cerewet semoga pulang dari sini solehah. Yang belum punya anak soleh semoga pada soleh anaknya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya juga minta doa. Saya masih sakit, bukan baru sembuh dari sakit. Protokol, saya masih sakit. Dari sejak Desember saya sakit. Saya gagalkan semua undangan sampai Januari. Ternyata banyak yang pingsan, ada yang sakit masuk rumah sakit, ada yang tidak keluar rumah sampai sekarang karena malu. Akhirnya Februari saya putuskan ngaji lagi. Tapi ternyata ngaji juga dengan kondisi seperti ini, ternyata ada virus corona sekarang. Ya, saya diistirahatkan lagi nih sekarang. Jadi mudah-mudahan ini ngaji saya terakhir. Dari besok semua jadwal saya gagalkan sampai November. Jadi kalau terjadwal sampai November saya gagalkan untuk ikhtiar. Doakan semoga Allah merawat penyakit saya. Secara ikhtiar lahir sudah Pak Haji. Saya berobat sampai ke Australia, ke Singapura, tapi belum sembuh juga. Mudah-mudahan saja malah sembuhnya sama orang Indonesia. Jangan-jangan sama tetangga saya nanti sembuhnya. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit saya. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Isra Mi'raj. Isra itu secara bahasa artinya telah memperjalankan. Mi'raj secara bahasa artinya alat untuk naik. Saya sekarang barusan sudah Isra Mi'raj, jadi perjalankan oleh protokol. Karena tadi belum disuruh, saya duduk dulu. Ngobrol dengan Pak Camat, bahasa selfie-selfian sama Pak Camat. Untung dengan Pak Camat, jadi selfie-nya biasa aja. Kalau dengan ibu-ibu pasti selfie-nya begini. Itu artinya jadikan aku yang kedua. Begitu kata protokol kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, saya persilakan, saya berjalan, itu saya Isra. Kebetulan panggungnya tinggi, maka saya naik, saya Mi'raj. Jadi saya barusan sudah Isra Mi'raj. Malam Jumat nanti besok itu ibu Isra Mi'raj. Bapak Isra Mi'raj, lagi nonton dipanggil sama ibu. Pak sini, mama kesepian, maka bapak matikan TV-nya, jalan ke kamar, itu Isra. Di ranjang ibu sedang tidur, maka bapak Mi'raj. Itu Isra Mi'raj menurut lughat. Menurut istilah, Isra Mi'raj yang kita peringati hari ini adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha bolak-balik. Jadi kita malam ini sedang memperingati perjalanan Rasulullah menuju Allah. Pertanyaannya, kalau Nabi sudah sampai pada Allah, sudah bertatapan dengan Allah, berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, sekarang pertanyaannya, kapan orang keramat waktu sampai pada Allah? Ya Nabi Muhammad mah Isra Mi'raj, Pak Jujun pakai buruk, orang keramat waktu pakai apa? Pakai buruk. Buruknya apa? Buruk dari Allah melalui Nabi. Sabda Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu alat untuk naiknya orang keramat waktu menuju Allah. Jadi kita juga harus mi'raj seperti Nabi, pakai alat namanya salat. Suka salat semuanya. Ada salatnya yang dur cong, begitu dur bedug, ngong azan, cong salat. Ada yang cong dur, cong adan lohor, beres lohor, dur bedug asar. Barusan saya perasaan baru saja beres sholat lohor kok udah asar lagi. Emang lu mau sholat lohornya jam 3? Di sini banyak yang dur cong apa yang cong dur? Banyak yang on time apa yang in time? Saya tanya, ini sekarang ada yang belum sholat isya? Jangan bohong, ini kerasa sama saya. Ada yang belum sholat isya? Nah ini karena kebiasaan. Kata ibu, tenang aja Jun. Apa tidak tahu waktu isya panjang? Kan di situ juga weruh waktu isya mah panjang. Emang siapa bilang pendek?
Pulang ngaji kan bisa nanti jam 11 sholat isya. Baru jam 11, jam 2 juga bisa. Hanya pertanyaannya, ibu tahu ibu akan hidup sampai jam 2? Saya mau nanya nih, ada yang hidup sampai jam 2 yakin? Ada yang yakin besok masih hidup? Ada? Jadi kalau ngomong tidak yakin besok hidup atau sudah mati, maka hari akhir itu bukan nanti, sekarang. Kapan hari akhir? Nggak tahu. Bukan nggak tahu, harus tahu. Hari akhir itu adalah sekarang. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu besok hidup atau sudah mati. Makanya kalau sholat jangan dinanti-nanti. Nanti tidak sampai ke nanti. Nanti itu kapan? Nanti itu sekarang, kata tadi. Nanti itu sekarang, kata tadi. Tadi sore ngomong, jadi pengajian, jadi siapa mubalinya Pak Jujun? Jadi, kapan? Entar, nanti. Ternyata nanti itu sekarang. Untung yang ngomong tadi asar hidup sampai sekarang. Kalau yang ngomong tadi asar maghrib mati, tidak sampai ke nanti, yaitu besaran. Makanya jangan dinanti-nantikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya toel sama istrinya. Toel, cintanya toel, toel. Gitu. Kata istrinya, Pak, azan. Kata suaminya, emang azan, siapa bilang dangdutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih meneng baik. Ngomong, Pak, kedengaran gak azan? Ayo ke masjid. Enggak ke masjid, enggak sholat, enggak ke masjid. Sholat. Di mana sholatnya? Di rumah aja. Kan laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Bapak mau sholat di mana? Di rumah. Berarti bapak wadon. Nih, pakai mukena. Ibu anak mukena 2 di rumah ada? Ya, yang satu kasih ke suami ibu yang suka sholat di rumah. Ya, nih Pak pakai mukena Pak Imam Pak. Gitu. Tapi Pak mukena. Udah Pak Jujun digituin juga suami saya mah dablek. Masih bandel. Bom apa? Bom ibu. Gimana bomnya? Pak, ke masjid gak? Kalau gak ke masjid, gak dikasih lagi sama mama. Nanti suami pasti mendelik. Hah? Gak dikasih lagi? Wah, wedi dia. Dia pasti siap mau ke masjid. Gak dikasih gitu loh. Suami baru gak dikasih lagi. Halangan 7 hari saja migren. Itu pengalamannya Pak Jujun. Cumuun. Saya punya temen itu mah 10 hari istrinya halangannya. Cerita pada saya, pas hari ke-11 katanya saya kan udah kangen, ditarik aja istri. Begitu masuk ke kamar, anak yang busuk sudah tidur. Di tempat tidur, takut belum nyenyak, dicabut dulu. Rambutnya satu, tak, gitu dicabut, tidak bangun. Berarti dia nyenyak. Kata teman saya, tenang aja kejadian malam gak ada apa-apa. Pas kaget-kagetnya di pagi-pagi. Istrinya lagi bikin nasi goreng sambil nyanyi. Malam dahsyat, malam asyik. Suaminya sambil minum kopi. Besok lagi. Datang anaknya yang bungsu yang malam tadi. Lama-lama botak. Jadi malam itu ternyata dia tahu. Weruh. Cuman pura-pura diem gitu ya. Nah, begitu keluar mau ke masjid. Datang hujan gede lebat. Bret hujan. Kata suaminya, Ma, hujan mau ke masjidnya juga. Jangan diem. Dakwah terus. Nih payung. Gelap. Nih senter. Nyiprat nanti hujannya gede. Bawa salin. Licin, tongkat. Dijamin masjid penuh di Keramat Watu Pak Camat kalau gitu. Ibu tuh harus dakwah ya. Jangan hanya saya yang dakwah. Kalau laki-laki namanya da'i. Kalau perempuan namanya apa? Da'iyah. Da'iyah. Kalau para laki-laki Ustaz Samsuri Kori. Kalau perempuan Koriah, bukan Koriah. Laki-laki itu mubalik. Kalau perempuan mubaligo. Kalau laki-laki itu anta. Kalau perempuan anti. Kalau laki-laki itu kunta. Kalau perempuan, nah itu. Ini kadang-kadang laki perempuannya bukan dakwah, Kiai, kadang-kadang jadi setan. Mau ke masjid mau hujan. Hujan mah di rumah aja, pada baik. Pak di rumah juga pada baik. Mending kalau menyebut pada baik ini mah begini. Ajak ke masjid. Mama wedi sorangan wedi. Mana teh pamajikan setan. Dua suaminya males, ada yang mendukung, balik kanan gerak. Malah duduk malah minta disuguhi air, minum aja. Oh lala.
Udah, begitu hujannya lebat, makin lebat, mati listrik. Datang setan. Lanjutkan dengan episode berikutnya. Mulai, ma sini, mene, sedela, anak apa, mene. Gitu sampai ada apa, kurang ya airnya, bukan. Terus mau apa? Hujan, angin, gelap lagi mah, dingin papa. Daripada dingin nitip telunjuk ke puser ya. Titip aja telunjuknya ke pusernya, kan gelap nggak kelihatan. Kata istrinya, Pak, ini mah bukan puser. Kata suaminya, tenang aja mah, ini juga bukan telunjuk. Katanya. Jadi salah masuk, yang masuk bukan telunjuk ke puser, tapi kelingking ke lubang hidung. Mikirnya ngaco mulu sih. Jangan ngeres dong Yuk sholat ya berjamaah suaminya di masjid. Insya Allah orang sini ahli berjamaah semuanya. Anak muda ke masjid. Masjid yang bagus-bagus yang azannya anak muda. Ini masjid bagus-bagus yang azannya kakek-kakek. Sholat tuh khairum minan naum. Ampun. Sholawat sambil nyender di tiang. Allahumma sholli ala. Pas ngibami lupa karena sudah tua pelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum til. Inna anzalnahu fi lailatul til. Karena disautin terus dari belakang akhirnya nurut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mangut-mangutum makmum. Wa ma anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum tul. Akhirnya si abah marah. Tadi gua tul suruh lu til. Sekarang gua til, lu nyuruh tul. Udah, lu aja jadi imam. Bubar sholatnya. Ya, jadi anak muda yang suaranya bagus, azan. Jangan nyanyi mulu. Kalau nyanyinya bagus, coba suaranya pakai syiar. Kayak Ustaz Samsuri Firdaus. Sejak kecil baca Quran. Baru remaja sudah jadi juara internasional. Berkah. Kemana-mana ngaji. Sering ketemu saya di panggung. Luar biasa. Tapi maaf Ustaz Samsuri, karena belakangan ngaji datangnya. Jadi abang dulu yang delapan. Karena tertib, jangan datang belakangan pengen duluan. Itu tidak tertib namanya. Gimana aja ngedalil mah, bener gak? Makanya begitu saya tadi nanya, Ustaz Samsuri datang dulu, alhamdulillah. Buru-buru naik begitu. Karena kalau beliau datang duluan, saya mau tidak mau dia menunggu dulu, bener gak? Nah, sekarang duluan saya. Ya, tolong duduk aja dulu, tenang. Nah gitu, itu Ustaz Samsuri juara dunia loh. Kalau saya ini juara sekelurahan. Pesertanya 3. Yang 2 mencret, jadi saya menang. Saya kemarin marahin pemuda yang suka main gitar sambil nyanyi di Barcelona. Bagus suaranya, lagunya macam-macam. Mau pop dia bisa, mau dangdut dia jago. Di luar rock dia biasa, di dalam rock ahli lagi dia. Nah, saya bilang daripada suaramu kamu dipakai nyanyi terus, coba kamu syiar azan. Masuk dia ke masjid, salah. Masa azannya disamakan dengan lagu dangdut? Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, belok cek aing teh. Akhirnya saya tegur lagi, astagfirullahaladzim. Gitu ya. Jadi saya berharap anak mudanya jadi ahli masjid semuanya, amin. Kata Rasulullah begini, weh Pak, dengar Pak, tidak sah tetangga masjid, tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud dengan tetangga masjid ya Rasulullah? Kata Rasul, kullu man sami'an nida. Siapa saja orang yang mendengarkan suara azan. Maka datanglah seorang yang buta. Ya Rasulullah, saya ini buta. Boleh nggak saya sholat di rumah karena buta? Kata Nabi, masih kedengaran sholat azan dari rumah, dari masjid ke rumah? Masih kedengaran kalau suara azan ya Rasul. Sepanjang suara azan masih kedengaran dari masjid ke rumah kamu, sholatlah engkau di masjid. Itu yang buta. Yang buta disuruh ke masjid. Berapa orang yang buta di sini? Kecuali kalau tidak kedengaran suara azan. Ini masjid, ini rumah, nggak kedengaran suara azan, boleh tidak ke masjid. Sekarang pakai membran Pak, pakai stoa, pakai speaker, nggak kedengaran mah boleh nggak ke masjid. Tapi kalau pakai suara kenceng masih nggak kedengaran, itu berarti orang budek. Jadi kalau di Keramat Watu masjid kosong, berarti otomatis orang Keramat Watu, warga Pacamat banyak yang budeknya. Nah, kalau ngingetin yang budak gimana caranya? Toel.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, toel bu. Nanti suaminya ngomong, lu tuh ngomong begitu kayak orang budak aja. Emang bapak dengar gitu? Dengar? Itu suara azan kedengaran. Kenapa meneng bayar tuh? Ya, semalas ke masjid. Gitu. Insya Allah nanti jadi tidak boleh ada lagi orang yang punya alasan. Kalau ke pabrik, kalau ke kantor puluhan kilo datang, ke masjid 10 meter. Kenapa berat itu kaki? Kenapa itu kaki berat? Karena di kakinya sudah ada virus orin. Nah, bukan corona. Ini yang saya mau ngaji ini. Nggak panjang-panjang saya ngajinya. Karena panjang pendek amplop sudah ditransfer. Ada virus apa? Korin. Korin lebih dari hebat daripada corona. Kalau korin sudah datang ke badan kita, masuk ke semua jaringan tubuh kita, sel darah yang ada di tubuh kita, maka manusia-manusia yang banyak ini di hadapan Allah sudah tidak bermakna lagi di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sudah dijerumuskan oleh virus yang namanya orin. Siapa yang terjerumus oleh korin? Siapa saja yang berpaling dari zikir kepada Allah. Bacakan ayatnya. Saya bacakannya bu ya. Bacakan bu. Bu, yang kenceng jawab. Bacakan. Yang panjang, yang pendek. Ibu seneng yang panjang. Aja gemuyuh. Ini kalau yang seneng yang panjang. Ini otaknya kanyut mulu sih. Tuh, kalau ngomong kanyut, ibu-ibu teriak lagi. Ih, Pak Jujun mah porno. Yang porno mah otak ibu. Kalau saya orang Sunda, kanyut di Sunda itu tidak porno, Pak. Bagaimana siakul kalamnya, Kiai? Kalau kanyut dengan kundang itu jadi tempat duit, namanya kanyut kundang. Kalau kanyut, sama orang Ciamis, kalau kanyut disimpan di kening, namanya orang Sunda bilang kanyut natarang, itu namanya pemalu. Kalau kanyut disimpannya di pundak, itu namanya kanyut napunduk, itu artinya penakut. Kalau ada yang jalannya begini, egang, kata orang Sunda, nah itu punya kanyut burut. Kalau ada laki-laki kawin cerai itu bahasa Sundanya hamur kanyut. Kalau ada perempuan muntah-muntah, itu kata orang Sunda mabok kanyut. Ibu sih, saya bilang yang panjang, yang pendek, yang panjang, ibu seneng yang panjang, tertawa. Maksud saya yang panjang ayatnya. Seneng ibu saya bacakan ayat yang panjang? Oke, saya bacakan. Kalau dengar ayat Al-Quran, jawab Allah. Sini ta'zim dan takrim. Ya. Kalau bukan ayat Quran, jangan bilang Allah. Ayo. Wa man ya'shu'a dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Makun kawarung bayar sabun. Nggak usah disautin Allah, itu mah bukan Quran. Mangkunang ke warung bayar sabun, masa Allah? Kan saya bilang kalau bukan Quran jangan disautin Allah. Ini saya ngecek telinga aja, ini bener nggak ngajinya? Ternyata telinganya kemana ini? Mangkunang, masa Quran mangkunang? Warung bayar sabun. Jawabannya lunas, bukan Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah. Kalau saya sih tegas berdasarkan lugot, saya menyatakan, kalau saya tegas mengartikannya, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan datang pada dia setan, yang dan setan itu akan menjerumuskan dia, fahuwa lahu qarin, dan si setan itu akan menjadi sahabat karibnya. Jadi ketika orang berpaling dari mengingat Allah, maka dia akan menjadi sahabat setan, akan menjadi sahabat si qarin. Siapa dia?
orang-orang yang hatinya berpaling dari Allah. Kata ibu, tenang Pak Jujun, saya mah suka sholat, hati saya mah pasti tidak berpaling pada Allah. Bagus, kalau sholat ibu sudah sholat 2. Kalau cuma sholat lahiriah, boro-boro sampai pada Allah. Sholat lahiriah mah baru sampai menyampaikan kening ke sajadah. Sholat duhur 4 rakaat, kening kita baru sampai ke sajadah, lutut baru sampai ke sajadah, telapak tangan baru sampai ke sajadah, telapak kaki baru sampai ke sajadah, belum sampai pada Allah. Bacaan Pak Jujun, bacaan belum sampai pada Allah, baru sampai ke makmum kalau imam. Contoh, kata imam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa dijawab amin? Sebab kedengaran. Jadi baru sampai ke telinga. Yang sampai pada Allah apa? Bukan sholat yang itu. Sholat yang gerakan baru sampai ke sajadah. Sholat yang bacaan baru sampai ke telinga. Yang sampai pada Allah adalah sholat yang kedua. Kata ulama ahli tasawuf, kata Buya Armin, kata Syekh Abdul Karim Banten, adalah sholat torikot. Apa sholat torikot? Sholat kolbu. Apa sholat kolbu? Sholat yang tidak mengenal kiblat syariat, karena kiblatnya hanya kepada Allah. Yang tidak mengenal waktu, karena selama hayat dikandung badan, maka tetap harus sholat. Apa yang sholat? Yang sholat bukan badan, tapi yang sholat adalah kolbunya. Hati yang sholat adalah hati yang berzikir pada Allah. Bukan kata saya, kata Quran. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk berzikir pada